Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pertama yang harus saya jelaskan, kehadiran polisi di tengah-tengah kampus ini di luar undangan saya. Saya tidak lembaga tidak mengundang polisi. Menurut penjelasan dari polisi tadi, polisi melihat kerumunan massa di Pasir Ona. Kemudian dia mengikuti dan akhirnya masuk di kampus ini. Itu menurut keterangan Pak Kapolsek tadi kepada saya. Artinya mereka datang di sini adalah mengikuti massa dari Pasir Ona ke kampus ini. Jadi kami tidak mengundangnya. Itu terkait dengan pertanyaan terkait dengan polisi. Yang kedua, terkait dengan Pak Habib. Pak Habib itu adalah orang yang selalu ada hadir di kampus ini. Dibanding dengan yang lain-lain, karena yang lain-lain itu PNS. Yang lain-lain itu PNS di tempat lain. Ada yang guru SMP, ada yang pegawai dinas. Jadi mereka tidak memungkinkan ada di kampus ini. Tapi tidak harus ada coretan merahnya, Pak. Oke. Kalau ada soal lain, berarti itu pendekatannya pendekatan hukum. Pendekatan hukum. Kalau secara hukum Pak Habib tidak boleh, saya akan ikuti. Harus itu, Pak. Harus. Saja, Pak. Dengan catatan kalau secara hukum dia tidak boleh menjabat, itu akan saya ikuti. Tapi sepanjang pengetahuan saya, orang itu tidak boleh menjabat kalau dihukum selama 4 tahun. Artinya saya sudah konsultasi dulu dengan orang-orang hukum. Itu yang satu. Yang kedua, itu juga di pegawai dalam lingkungan PNS. Tapi ini efek moral, Pak. Ya, Efek moral, saya tahu itu. Artinya, kalau nanti tidak menabrak hukum dan yang bersangkutan tidak menuntut, karena yang menuntut bisa nuntut juga. Yang bersangkutan bisa nuntut juga. Setelah diangkat, diberhentikan apa alasannya? Karena secara hukum tidak ada yang dilanggar. Karena aturannya, saya sudah konsultasi kepada orang hukum, yang boleh diangkat lagi kalau ditahan selama 4 tahun, maka dia tidak boleh menjabat apapun. Apapun alasannya, turunkan Pak Habib. Yang ketiga soal fasilitas. Soal fasilitas, yang Anda tuntut adalah fasilitas, tentu saja adalah bagian dari tuntutan kepada saya, yang walaupun saya baru menjabat 3 bulan. Sementara fasilitas itu adalah sudah rasakan dari jauh sebelum saya. Nah, coba datangkan Pak Suwarja. Pak Suwarja yang mantan ketua STK, datang. Dia ada di sini. Artinya, tentu saja. Tapi saya tidak akan lari dari tanggung jawab ini. Tapi perlu supaya semua ketahui bahwa saya begitu menjabat itu tidak ditinggali sejumlah dana yang memadai, malah punya utang. Utangnya dari mana? Mungkin nanti penjelasannya kepada siapa itu ada di luar konteks ini. Artinya saya ini kalau dalam bahasa orang rangkas mungkin ketempuhan buntut maung. Ya, artinya ketempuhan dengan apa yang sudah terjadi dan saya tahu itu. Ya, saya tahu itu resiko, maka saya ambil. Dan buat saya mundur tidak ada masalah. Ya, tapi karena saya bukan bagian dari pendiri perguruan tinggi ini, maka saya menyediakan diri untuk berangkat. Tidak ada masalah. Buat saya hal yang ringan-ringan saja. Tidak ada jabatan apapun yang harus dibalas secara mati-matian, tidak ada. Di dunia ini tidak ada jabatan apapun yang harus dipertahankan mati-matian. Kalau Bapak berani mundur, ya mundur silahkan. Tidak ada. Kemudian itu soal fasilitas, ya tentu saja. Saya tahu fasilitasnya tidak memadai, saya tahu. Tetapi satu hal yang harus diketahui bahwa kampus sudah melakukan negosiasi ulang dengan beberapa instansi terkait yang menyediakan fasilitas, dan itu sudah akan melakukan MOU ulang. Umpamanya dengan KONI, dengan dinas olahraga dan sebagainya, itu akan dinegosiasi. Kemudian soal musim vendor. Nah, itu penting. Oke, berarti itu yang paling penting ya. Oke. Pemerintah itu sekarang itu membuat aturan yang baru bahwa pada tahun 2015 Desember
semua dosen yang PNS yang bekerja di PTS itu akan didelete dengan sendirinya. Saya PNS, tetapi saya dapat izin dari tempat saya bekerja. Dan satu hal yang dicatat PNS saya itu dosen. PNS saya itu dosen, bukan guru SMA, bukan guru SD, bukan guru SMP dan sebagainya. Oke, teruskan. Nah, mungkin karena terjadi, mungkin ditenggarai karena terjadi pergantian pimpinan, ya, terjadi pergantian pimpinan, maka berminutlah datang dosen-dosen olahraga ke ruangan saya menyatakan mengundurkan diri. Jadi sebetulnya tentu saja saya tidak dalam posisi bisa menjawab pertanyaan itu. Artinya pertanyaan yang paling pas itu bisa dijawab oleh mereka yang mundur. Tetapi saya bisa menduga-duga. Tapi saya bisa mengira-ngira. Kenapa mereka mundur? Karena terkait dengan solidaritas. Solidaritas yang dikenakan kepada kaprodinya yang oleh saya diganti. Dan satu hal yang harus dicatat. Satu hal yang harus diketahui oleh dicatat oleh saudara-saudara. Bahwa pada saat saya mau mengganti unsur pimpinan, pembantu pimpinan, wakil ketua dan kaprodi, saya mengeluarkan edaran bagi siapa yang bersedia, silakan mengisi kesediaan untuk menjadi unsur pimpinan, termasuk ketua jurusan. Dan ketujuan yang lama itu termasuk yang tidak mengisi kesediaan itu. Yang tidak mengisi kesediaan itu. Tentu saja saya dalam posisi tidak harus merespon karena memang dia tidak mengisi. Intinya mundur. Jadi tidak ada kesiapan yang bersangkutan untuk menjadi kaprodi karena tidak mengisi kesediaan. Dan itu akan menjadi presiden. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi bahwa saya berkenapan hati untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga tetap. Tenaga tetap itu adalah dua, yaitu tenaga bantuan pemerintah, Kopertis, dan tenaga yayasan. Nah, tentu saja saya tahu resikonya, tapi tidak masalah. Ini adalah bagian dari resiko yang saya ambil. Jadi semua kaprodi itu adalah semuanya orang yayasan. Semua wakil ketua adalah semuanya orang yayasan. Atau tenaga Kopertis, atau maksudnya tenaga tetap. Itu bagian yang saya ingin lakukan karena apa? Karena dengan cara demikian saya berharap para wakil ketua, para kaprodi setiap saat ada di tempat. Saudara-saudara tahu semuanya. Di kita ini setiap rapat pasti jam 2 ke atas. Tidak pernah ada rapat pagi. Kenapa? Ya karena yang mengerjakan rapatnya bekerja dulu di tempat lain. Bekerja dulu di tempat lain, bekerja dulu di tempat yang dia kerja, baru dia bisa rapat setelah jam 12 ke atas. Setelah pimpinan ini sekarang ini kemungkinan itu akan tidak terjadi lagi. Jadi jam 7, jam 8 sekalipun kalau saya melakukan rapat, insya Allah para pembantu ketua dan kaprodi itu akan ada di tempat. Nah, mungkin kita dialog saja, ya. Mungkin nanti saya jawab satu persatu. Oke. Ini Bapak, kita nggak mau banyak prolog dari Bapak. Pertama, kalau misalkan ini imbasnya efek dari ketua STKP yang dulu dia datangkan, ada Pak Suwarja di sini. Kalau perlu kita panggil atau kita jemput saja Pak Suwarja, berikan penjelasan. Kalau sejatinya Bapak ini menyerahkan alasannya gara-gara zaman dulu dia datangkan Pak Suwarja, biar jelas ini mana transparansi anggaran, ya 2.500.000 mana rinciannya, nggak jelas. Mana buat pembangunan mana, nggak jelas. Jadi kawan-kawan, tuntutan kita kalau tidak menemukan kejelasan sampai hari ini, kita senantiasa akan memboikot STKP Jabodetabek Kasbitung ke depan. Dan memastikan bahwa tidak akan ada mahasiswa yang daftar di STKP Jabodetabek. Pada hari ini kita membutuhkan kejelasan kawan-kawan. Datangkan Pak Suwarja. Kalau alibinya itu efek dari Pak Suwarja, datangkan. Ada mantan ketua STKP yang dulu datangkan. Silakan. Jemput. Telepon. Jemput dak di. Saya pikir bukan alibi ya, karena memang kan kenyataannya sebabnya sudah 3 bulan yang lalu. Sementara yang sudah tuntut kan fasilitas tapi sejak dulu kan. Hanya sekarang sudah mungkin menemukan momentumnya saja. Momentumnya pada saat pergantian
tua. Sementara kan tuntutan itu sudah jauh-jauh hari. Saya tahu. Artinya saya itu yang menyediakan diri saja untuk saudara. Silakanlah tembuskan kepada saya.